Ada orang ngaji hakikat dan mengatakan hak Allah itu adalah Muhammad, itu keliru besar. Itu ada kata hubungnya. Allah adalah tajalli, bertajalli kepada Nabi Muhammad. Sayyidina Muhammad adalah hakikat tajalli Allah, baru benar. Jadi jangan berani mengatakan Muhammad adalah hakikat Allah. Itu tidak boleh ngomong begitu. Itu su'ul adab. Karena Sayyidina Muhammad SAW tidak pernah mengatakan itu. Saya dengar-dengar ada yang ngomong begitu, ya. Hamba ya hamba, Allah ya Allah. Ini sering saya tanyakan. Ini kopiah hitam saya. Ini bapak-bapak ini punya kopiah hitam. Saya pegang kopiahnya, saya pinjam sebulan. Apakah setelah dipinjam sebulan itu kopiah jadi punya saya? Tidak. Ibu-ibu, ini tas pinjemin ke teman 2 tahun. Setelah 2 tahun, apakah itu tas jadi milik kita? Tidak. Apa maksudnya? Kata Imam Ibnu Athaillah Sekandari, jangankan engkau mengklaim sifat Allah, mengklaim milik sahabatmu saja tidak boleh. Apalagi engkau mengatakan dirimu adalah Allah, ya, nggak boleh. Itu melanggar adab. Walaupun dalam ilmu hakikat ada jalan untuk menjelaskannya, tapi secara ilmu syariat itu tidak boleh. Dalam ilmu hakikat disebut hakikat iblis. Hakikat apa? Hakikat iblis. Ini hati-hati. Nabi Yuna Muhammad SAW makomnya tertinggi, tidak pernah mengatakan hakikat aku adalah Allah. Nggak ada. Nggak pernah beliau mengatakan itu. Tapi kita boleh mengatakan apa maksudnya? Maksudnya Allah bertajalli kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus ada kalimat penghubung. Kalau enggak nanti hamba jadi Tuhan. Milik teman tidak jadi milik kita. Istri teman tidak boleh jadi istri kita. Tubuh teman tidak boleh jadi tubuh kita. Apalagi Allah menjadi kita, nggak mungkin. Ya. Jadi kalau faham ayat ini, cahaya itu sumbernya Allah, tapi cahaya lain daripada Allah. Maka Allah An-Nur berarti Allah pencipta cahaya, Allah pemilik cahaya. Tapi ciptaan selama-lamanya ciptaan. Itulah yang dimaksud zaitun, minyak zaitun. Tidak di timur, tidak di barat. Ini cuma permisalan. Yahdillahu linurihi may yasha. Allah melimpahkan hidayahnya. Bapak Ibu, kalau tidak ada cahaya bisa lihat gak? Bisa lihat gak? Yang kenceng bisa lihat gak? Jadi apa fungsi cahaya? Supaya mata dapat memandang. Makanya lafaznya yahdillah, Allah melimpahkan hidayahnya, petunjuknya, linurihi, karena nurnya, nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita, saya dan semua Bapak Ibu mustahil melihat yang kebenar itu kecuali tanpa nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahdillahu linurihi may yasha wa yadribullahu al-amsala linnas. Allah buat perumpamaan untuk manusia. Disebutkan di ayat, di kalimat sebelumnya, nurun ala nur. Apa makna nurun ala nur? Tadi terjemahannya bagus, cahaya berlapis cahaya. Tapi rumit, kok cahaya berlapis? Ya,
Coba pegang cahaya Bapak Ibu. Mana cahayanya? Bisa pegang nggak? Nggak bisa pegang? Cahaya tidak bisa dipegang. Kenapa? Cahaya itu disebut jismun latif, benda tapi halus, nggak bisa dipegang. Benar? Dia halus, tapi nyata ada. Apa bukti ada cahaya? Saya bisa melihat ke depan. Maka Allah menyebut dirinya nur. Dia nyata pada diri kita, tapi kita tidak bisa memegangnya karena dia lebih halus daripada cahaya. Maka disebut nur ala nur. Cahayanya di atas cahaya ini, cahayanya lebih lembut, lebih terang dari cahaya ini. Matahari kalau lagi terang, bisa lihat matahari enggak? Mata kita rusak. Sayyidina Musa saat Allah memperlihatkan cahayanya kepada Bukit Tursina, Bukit Tursina hancur. Kata Sidi Ahmad, itu baru cahaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya kenapa Sayyidina Abu Bakar tidak sanggup menatap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jugalah sebabnya ketika Nabi Muhammad SAW naik ke atas Gunung Uhud bergetar. Jadi kalau nur Muhammad SAW terbit dalam kolbu kita, itu kolbu akan bergetar. Taqsya'irru, surat Az-Zumar ayat 23 tadi, bergetar karenanya Allah, karenanya Al-Quran, karenanya nur Muhammad SAW. Kolbu, kulit orang yang beriman. Makanya kita baca Quran, dengerin orang baca Quran, itu bergetar. Itu rahasianya. Jadi ngaji ma'rifat itu, ma'rifat Quran tidak akan membuat seorang hamba jadi Tuhan, seorang abdun menjadi Rabbun, nggak mungkin. Ya. Jadi kita perlu meluruskan kajian-kajian ma'rifat yang terjadi. Mereka pakai Quran, tapi Quran ditakbir, ditakwil, ditafsir tidak pada tempatnya. Man fassara al-Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar, hadis Tirmizi. Siapa yang berbicara tentang Quran suka hati dia, siap-siap dibakar neraka. Maka orang-orang itu terbakar dari dunia, dia sudah terbakar su'ul adab. Saya mengerti persis apa yang terjadi pada Syekh Siti Jenar. Beliau mengatakan dirinya Allah, tapi dia lagi mabuk. Orang mabuk, hukum terangkat darinya. Di Banjar ada namanya Datu Abulung Abdul Hamid, juga sama. Saya yakin di sini juga ada. Karena Makassar ini salah satu, orang Sulawesi ini salah satu peminat kajian ma'rifat hakikat Al-Quran. Karena kajian ini berbahaya, mesti dibungkus dengan Al-Quran. Tadi seperti lentera, memegang langsung kepada api, terbakar. Tapi jika dia ditutup dengan kaca, terbakar nggak? Nah, inilah rahasia. Ingin mengkaji rahasia Al-Quran, mesti melalui Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu di ujung ayat dikatakan wallahu bikulli syai'in alim. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah alim, maha tahu terhadap segala sesuatu. Tapi di ayat ini lafaz segala sesuatunya didahulukan. Supaya apa? Supaya kita tidak mengajari Allah dalam berdoa, tidak memberitahu Allah dalam berzikir. Kita itu doa dan zikir hanya sedang mengekspresikan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat berikutnya, fi buyutin azinallah an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu
yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Surat An-Nur ayat 36. Fi buyutin, di rumah-rumah. Tapi ulama kita mengartikan buyut, bait itu adalah al-bait al-Muhammadi, tubuh manusia, diri manusia. Fi buyutin azinallahu an turfa'a, di rumah-rumah Allah, kata ahli syariat, ahli fikih, yang diizinkan Allah diangkat namanya di situ. Apa maksudnya? Nama Allah hanya boleh diangkat di tempat yang disebut buyut, bait, rumah. Rumah apa? Al-bait al-Muhammadi, al-bait al-Qur'ani, rumah yang di dalamnya ada nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ingat hadis yang sering dibaca kiai kita, nawwiru buyutakum bis salati wa tilawatil Qur'an. Terangi rumahmu dengan salat, tapi salat di situ itu artinya dua, ada salat fikih, salat 5 waktu, salat sunat. Tapi lebih tepatnya menurut imam yang lain, Imam Qat'iyat, bis salati ay bis salati ala nabi, dengan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tilawatil Quran. Tilawatil Quran secara harfiah orang yang baca Quran terus menerus, itu tilawatil Quran. Itu tala. Maka tala itu dalam bahasa Arab tali, yang berikutnya. Jadi baca Quran dia beruntut, teratur, itu disebut tala. Maka rumah yang baca Qurannya teratur dari Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai terakhir disebut tala. Ya, disebut apa? Tala secara harfiah. Tapi saya mau tanya Bapak Ibu, rumah hakiki itu yang ada bangunannya atau tubuh ini? Tadi ada hadis, orang yang tidak ada Quran di dalam dadanya, kal baitil kharib, seperti rumah tapi rumah kosong, kuburan. Berarti orang, manusia, dadanya disebut bait, rumah. Ini dada yang tidak ada Quran, kal bait. Jadi rumah itu ada bilik-biliknya, ada kamar-kamarnya. Kamar intinya disebut sadr, dada. Apa sebutannya? Dada. Dada bilik rumah yang tidak ada Qurannya, tidak ada hafalan Qurannya, kal baitil kharib, seperti rumah hantu. Makanya horor, ketemu dia kita kurang enak. Ketemu orang begitu kasar, ketemu orang seperti itu, walaupun dia hafal Quran di sini, tapi kalau tidak hafal sampai ke dada, orang begitu horor. Quran jadi alat mengkafirkan orang. Jadi Quran disebutnya di dada, bukan di sini. Fi sadrihi, di dadanya. Kalau rumah, kalau tubuh dada tidak ada Qurannya seperti rumah hantu. Qalbul Quran apa? Jantungnya Quran, hatinya Quran, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jika kita munasabahkan semua orang-orang yang di kolbunya tidak ada nur, cinta, ma'rifat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan menghormati Quran. Maka tidak ada nur Al-Quran di kolbunya. Nah, orang-orang seperti ini itu makhluk horor, makhluk tapi kayak hantu. Itulah sebabnya orang-orang yang baru menghafalkan Quran secara harfiah disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadis, disebut khawarij. Apa arti khawarij?
Qurannya cuma di kepala, tidak tembus ke dalam dada. La yujawis hanajirahum, gak tembus. Cuma untuk buah bibir, suara dibagus-baguskan, disebutkan sumber ayatnya, suratnya, begitu aja. Dan sungguh banyak hari ini, Bapak Ibu yang bukan Allah, apa sebabnya? Nah, ini bagian akhir yang mau saya sampaikan. Sebabnya cuma satu, karena belajar Quran bukan kepada ahlul Quran. Ahlul Quran bukan sekedar hafal Quran. Ahlu bahasa Arab itu keluarga. Keluarga Quran berarti ada nasabnya, ada sanadnya. Maka baca Quran mesti bersanad, wajib bersanad. Baca Quran bersanad, apalagi pemahaman Al-Quran. Wajib berguru, apalagi faham isi Quran. Kalau nggak berguru bahaya. Kenapa ada orang membunuh orang lain pakai Quran? Karena guru dia begitu. Di saat yang sama ada orang dengan Quran menyelamatkan yang lain dari pembunuhan, karena gurunya begitu. Jadi Quran ini dalil, alat kita menuju Allah. Kalau dalil salah terjemah, dia akan salah jalan. Dan cara supaya tidak salah jalan cuma satu, al-isnad minad-din. Bergurulah, khuzul Quran min ahli. Ambillah Quran dari orang yang bersanad, orang yang mempunyai guru, gurunya bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya cara bacanya, tapi juga cara memahaminya.